Ketika sekelompok bersepakat untuk mengadakan, silakan mengadakan gitu. Namun ketika tidak mengadakan, silakan tidak mengadakan. Itu namanya hukum mubah. Jadi tidak boleh dikaitkan dengan hukum syariat. Makruh itu sesuatu yang dibenci, walaupun diperbolehkan. Contohnya apa? Makan jengkol. Ketika seorang pasangan hidup sudah tidak sejalan, kemudian sudah tidak sekufu, udah tidak sevisi, bahkan selalu pembangkang antara istri ke suami, maka boleh melakukan namanya at-thalaq, yaitu perceraian. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian, hai umat Islam, al-maitah, bangkai. Bangkai itu walaupun apa sayang kambing mati duluan sebelum disembelih, tapi tetap jadi bangkai, itu nggak boleh dimakan. Di dalam Al-Quran kan ditegaskan, la tas'alu an asya'a su'alakum tasukum. Jangan sekali-kali engkau bertanya yang menyebabkan menjadi susah bagimu. Makanan yang sudah masuk itu ma'fu anhu, dimaafkan. Jadi bapak-bapak ketika udah makan baru tahu, itu dimaafkan. Tapi kalau udah tahu tetap aja dimakan, itu yang haram. Nah, kalimat man ata minkumul jum'ata falyaghtasil, fa-nya itu jawabus syarat, menunjukkan bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita untuk mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan perusahaan Tubagus Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Fuadi, yang kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, Allah lancarkan rizkinya, berkembang perusahaannya. Dan yang saya hormati para pimpinan dari perusahaan Tubagus dan seluruh para direksi, manajer dan juga karyawan, yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah pada kesempatan sore hari ini. Allah mempertemukan kita kembali di dalam satu majelis, yaitu majelis ilmu, dengan niat thalabul ilmi, menimba ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat sebagai amal ibadah kita kelak di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada pemimpin umat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan kelak mendapatkan syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita awali kajian fikih dalam kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar, yuk sama-sama, tadi sudah diawali kita hadharah dengan Al-Fatihah. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi, kita hadiahkan kepada muallif hadzal kitab, yaitu Asy-Syaikh Imam Taqiyuddin Al-Hasani Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, penulis kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau torehkan dalam kitab ini dan kita pelajari bermanfaat bagi kita, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar ya Bapak-bapak? Alhamdulillah, ini hari ini yang hadir 2000 orang ada. Masya Allah. Hari ini kita melanjutkan materi kita ya. Pekan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan berkaitan dengan wasunanul ghusli khamsatu asya'a. Itu kalau nggak salah kita udah selesai itu. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua wa ghuslul yadaini qabla idkhalihimal ina'a, membasuh kedua tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam tempat air. Nah, ini disunahkan, membasuh, mencuci kedua tangan kita. Kemudian wal wudhu'u, dan yang ketiga berwudhu qablahu, sebelum mandi. Kemudian wa imrarul yadi 'alal jasadi, dan mengusap ya seluruh anggota tubuh dengan tangan. Jadi ini sunnah nih, bersihkan, gosok-gosok ya, gosok-gosok. Wal mualatu, selanjutnya wal mualatu, yaitu terus menerus ya. Jadi bukan hanya sekali. Kalau habis junub mandi jangan gosoknya sekali, tapi berkali-kali, itu al mualat. Kemudian disunahkan juga wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan kanan dari yang kiri. Jadi sebelum kita membasuh air ke dalam tubuh kita, disunahkan dari tubuh yang kanan dulu. Nah, ini sunnah. Baru ke yang kiri gitu. Jadi ternyata manfaatnya secara medis supaya kita tidak kaget pada saat tubuh yang panas kemudian terkena air yang dingin. Jadi di kanan dulu baru kiri. Nah, ini sunahnya. Ah, udah selesai sampai situ ya. Nah, sekarang kita masuk supaya berurutan ngajinya nih. Faslun, adapun fasal, wal agsalul masnunatu sab'ata asyara guslan, itu menerangkan mandi-mandi yang sunnah. Mandi-mandi yang sunnah. Sab'ata asyara guslan, terdapat 17 mandi. Jadi ada mandi wajib, kayak kemarin tuh kita bahas, diantaranya karena junub, karena mimpi basah, karena onani. Onani juga termasuk harus mandi, Pak. Bapak jangan sampai habis onani nggak mandi. Apa itu onani ya? Ya apa? Ikhrajul mani biadihi, mengeluarkan sperma itu dengan tangannya. Itu wajib mandi juga ketika sperma itu keluar. Kemudian al-haidhah, karena menstruasi, wan nifas, karena nifas, setelah melahirkan keluar darah, kemudian setelah selesai nifas maka wajib mandi. Wal jima', dan jima', hubungan suami istri. Nah, itu kalau disebut ghuslul wajibi, mandi yang wajib. Ada mandi yang ghuslul sunnah atau al-agsalul masnunatu. Adapun mandi-mandi yang sunnah. Jadi kalau hukum wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau wajib tadi ya itu wajib yang kita bahas kemarin. Kalau sekarang mandi yang hukumnya sunnah, karena di dalam al-ahkam asy-syariah itu ada 5, Pak. Status hukum di dalam syariat itu ada 5. Pertama wajib, tertinggi. Di bawah wajib sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan
Ya, tidak berdosa tapi rugi ya. Karena sunnah itu ma usnida ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au takririn. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu sunnah. Ya, contoh tadi sunnahnya kita untuk sebelum mandi junub itu disunahkan apa? Berwudu dulu, ya, cuci tangan dulu. Nah itu hukum sunnah. Jadi dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, namun rugi. Kemudian hukum yang ketiga di bawah sunnah itu adalah mubah. Mubah itu apa? Boleh dilakukan, boleh enggak. Contohnya apa? Mubah itu contohnya kita makan 1 kali dalam sehari, boleh enggak? Boleh. Kalau sehari 2 kali, sehari 5 kali, sehari 10 kali, kayak gitu. Itu hukum mubah. Jadi mubah itu tidak ada keterikatan hukum. Nah, selagi kita mampu melakukannya silakan. Ya. Makan dalam sehari 5 kali silakan, itu mubah. Makanya seringkali sebagian umat Islam menghukumi sebuah syariat yang mubah itu seakan-akan wajib. Itu nggak boleh. Contoh begini, ada sebagian umat Islam menghukumi upacara bendera. Upacara bendera, disangkanya upacara bendera itu sesuatu yang apa? Ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan dilarang. Yang mengatakan itu wajib karena selaku warga negara Indonesia. Yang mengatakan itu dilarang karena pemahaman ekstrimnya berkaitan dengan togut. Togut itu apa? Kita menyembah berhala, ngapain menghormati bendera? Nggak usah bendera itu dihormati. Nah itu yang ekstrim. Padahal hukum upacara itu mubah. Kalau ketika sekelompok bersepakat untuk mengadakan, silakan mengadakan gitu. Namun ketika tidak mengadakan, silakan tidak mengadakan. Itu namanya hukum mubah. Jadi tidak boleh dikaitkan dengan hukum syariat. Haram, halal gitu. Makruh, nggak bisa. Kenapa? Karena hukum mubah itu dia berdiri sendiri. Sama seperti kita sholat nih. Ada pakai celana, boleh nggak? Boleh, itu mubah. Ada pakai sarung, jubah, boleh nggak? Boleh. Ada pakai apa lagi? Pakai anduk, boleh nggak? Boleh-boleh aja orang. Yang penting kan apa? Substansinya satrul aurah, nutup auratnya itu. Jadi hukum mubah itu dilakukan silakan, ditinggalkan juga silakan. Itu mubah. Hukum yang keempat adalah makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci walaupun diperbolehkan. Contohnya apa? Makan jengkol. yang ada di hadis aja deh. At-tolak, perceraian, cerai. Kalau rokok itu ikhtilaf ya, berbeda pendapat kan. Kalau cerai jelas itu hukumnya makruh. Bapak ibu sudah tidak sejalan dengan pasangan hidupnya, boleh nggak cerai? Boleh, tapi makruh kan gitu. Dibenci sama Allah. Kenapa? Karena perceraian itu memberikan mahkota kepada syaitan. Jadi syaitan itu paling seneng kalau ada anak manusia yang bercerai dari pernikahannya. Itu paling seneng dia. Wah, berhasil. Tapi boleh nggak? Boleh, nggak dilarang. Makanya ada agama yang lain itu pada saat perceraian nggak boleh. Ente mau zina, mau jajan di luar silakan, yang penting jangan cerai. Itu salah. Kalau dalam Islam, ketika seorang pasangan hidup sudah tidak sejalan, kemudian sudah tidak sekufu, udah tidak sevisi, bahkan selalu pembangkang antara istri ke suami, maka boleh melakukan namanya at-tolak, yaitu perceraian. Walaupun itu makruh, dibenci. Nah itu hukum makruh tuh yang jelas. Ya adapun nanti makan bakso lah, makan bawang merah ya, atau makan jengkol,
Nah, memang si jengkol nggak ada tuh dalmatannya, tapi itu dikiaskan ke basolah tadi. Basolah itu bawang merah. Kenapa orang Timur Tengah, Pak? Saya baru ngalamin 3 tahun makan bawang merah mentah. Itu ternyata sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadisnya berkaitan dengan makruhnya makan bawang merah. Itu ternyata setelah makan itu tubuh itu jadi bau. Sama seperti ketika kita makan jengkol atau pete, aroma mulut kita itu bau. BAB kita, kencing kita bau. Nah, itu dikiaskan basolah tadi, makan bawang merah. Tapi ternyata ada manfaatnya juga. Bawang merah itu di negeri-negeri Timur Tengah itu hal yang biasa mereka makan secara mentah-mentah. Kenapa? Karena bawang merah di daerah atau negara mereka itu gede-gede, manis. Jadi seperti lalapan aja. Iya, saya awalnya muntah bawang merah tuh. Tapi setelah setahun kemudian, kayaknya kok nikmat banget digado. Itu bawang yang kayak Bombay, merah itu, manis kalau di negara-negara Timur Tengah. Nah, makanya oleh Rasulullah, kenapa dimakruhkan? Karena itu memiliki asar. Asar itu adalah pengaruh ke badan kita menjadi bau. Apalagi mereka punya tradisi mandinya itu hanya setiap hari Jumat saja. Jadi kalau suatu saat kita naik bis kampus itu, musimnya pas musim summer, musim panas, itu aroma bau badannya itu kita bisa kalau nggak kuat pingsan, Pak. Wah, itu aroma tubuhnya bau banget. Apalagi gini kan, mereka mandinya terbiasa mandi hanya hari Jumat. Nah, makanya kenapa Rasulullah sampai memakruhkan makan bawang merah, karena itu efeknya kepada orang lain nggak sedap aroma tubuh tersebut. Tapi walaupun begitu, bawang merah ternyata punya khasiat. Apa khasiatnya? Nggak ada yang masuk angin di sana. Nggak ada yang masuk angin, Pak. Kalau kita kan dikit-dikit dikerok gitu ya, masuk angin. Kalau di sana di negara luar itu nggak ada yang masuk angin. Karena apa? Mereka paling suka makan bawang merah. Nah, kembali lagi, jadi itu hukum makruh. Kemudian yang kelima, di dalam al-ahkam asy-syariah itu hukum yang disebut haram. Haram itu dilakukan dosa, ditinggalkan pahala. Contohnya apa? Contohnya makan bangkai. Makanya kalau ada binatang yang mati sebelum disembelih kemudian digoreng, maka haram, Pak. Bapak nggak boleh makan. Dulu pernah terjadi di Idul Adha, seekor kambing kurban sebelum disembelih mati duluan. Karena panitianya takut, akhirnya tetap dicincang, Pak. Itu haram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian, hai umat Islam, al-maitah, bangkai. Bangkai itu walaupun apa sayang kambing mati duluan sebelum disembelih, tapi tetap jadi bangkai, itu nggak boleh dimakan. Nah, itu yang diharamkan. Waddam, dam itu apa? Darah. Darah itu haram, Pak. Nah, dulu kita ada marus ya, darah yang di apa? Digoreng, habis itu diapain tuh? Dikasih kayak mecin apa itu, terus dijual. Itu haram, Pak. Kalau kita tahu haram. Ustaz, kan kami nggak tahu itu darah. Ya, kalau nggak tahu, maafu anhu. Hukum fikih itu enaknya kalau kita makan nggak tahu, nggak dosa. Makanya di dalam Al-Quran kan ditegaskan, la tas'alu an asya'a su'alakum tasukkum. Jangan sekali-kali engkau bertanya yang menyebabkan menjadi susah bagimu. Jadi kalau kita makan nih di warteg ya, kita nggak usah nanya banyak kepada penjualnya, Bu, ini dagingnya disembelih pakai baca bismillah enggak? Kan gitu, nggak usah. Yang penting kita beli, bayar, makan bismillahirrahmanirrahim, selesai, bayar, udah selesai. Jangan sampai, Bu, ini dagingnya daging apa? Sapi. Waktu sembelihnya baca bismillah enggak? Itu kata penjual wartegnya. Ente mau
beli apa mau ngajak berantem kan gitu. Jadi artinya apa? Jangan kita bertanya sesuatu yang menyebabkan kita menjadi sulit. Nah, haram itu kalau kita tahu ternyata ayam yang kita makan adalah yang baru mati kemarin atau tiren, haram kita konsumsi. Ternyata kita kira ati yang kita makan, totonya marus. Kenapa? Karena kita nanya. Ketika kita nanya, kita tetap makan, haram. Kalau kita udah makan baru nanya, makanan yang sudah masuk itu ma'fu anhu, dimaafkan. Jadi bapak-bapak ketika udah makan baru tahu, itu dimaafkan. Tapi kalau udah tahu tetap aja dimakan, itu yang haram. Ya, jadi hukum yang kelima itu yaitu haram. Haram itu bisa secara konsumsi makanan, bisa juga secara perilaku. Apa saja? Di antaranya banyak: riswah, korupsi, sariqah, mencuri, kan, ikhtilas, dan seterusnya. Itu secara muamalah. Nah, baik. Ini hukum dari yang disebut 5 al-ahkam asy-syariah. Nah, kita masuk kepada faslun wal agsalul masnunatu sab'ata asyara guslan. Adapun fasal itu menerangkan tentang mandi-mandinya yang sunnah. Terdapat 17. Yang pertama, al-jumu'atu, mandi pada saat sholat Jumat. Mandi mau sholat Jumat nih. Wahtajja lahu biqauli sallallahu alaihi wasallam, man ata minkumul jumu'ata falyaghtasil, rawahu Muslim. Sebagaimana dihujahkan sunnahnya mandi pada hari Jumat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata minkumul jumu'ata, barang siapa datang salah seorang di antara kalian pada hari Jumat, falyaghtasil, maka mandilah. Artinya saat kita mau melaksanakan sholat Jumat maka disunahkan mandi. Nah, persoalannya kan kita kerja nih di perusahaan nih, Ustadz, saya nggak akan mungkin mandi di dalam perusahaan. Kenapa? Karena kalau mandi semua pasti ngantri. Misalkan karyawan pikirannya semuanya sama nih, mau sholat Jumat mandi. Akhirnya kamar mandi yang tersedianya 5, karyawannya ada ratusan. Kira-kira ngantri gak? Ngantri. Maka bisa nggak dilakukan niatnya itu bukan di perusahaan, tapi pada saat bapak-bapak mau berangkat ke PT, mau kerja, itu mandinya sudah niat. Niat, nawaitul gusla li sholatil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Boleh nggak? Maka hukumnya boleh. Jadi bapak sebelum berangkat ke kantor atau ke PT, bapak mandinya niat. Untuk apa? Melaksanakan niat mandi sholat Jumat. Maka dapat nilai sunnahnya. Walaupun jedahnya dari pagi sampai Jumat berapa jam tuh? 5 jam ya. Dari jam 7 bapak mandi atau jam 6 katakanlah ke jam 12. Kan antara 5 jam kan atau 6 jam. Bisa nggak? Bisa. Maka ngambil nilai sunnahnya yang penting. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya man ata. Nah, kalimat man ata minkumul jum'ata falyaghtasil, fa-nya itu jawabus syarat, menunjukkan bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita untuk mandi. Mandinya kapan? Pada hari Jumat. Mau hari Jumatnya pagi, mau siang, sebelum melaksanakan sholat Jumat. Makanya saya terbiasa kalau sebelum berangkat kantor, mandinya saya sudah niat tuh. Kecuali beda kalau itu mandi junub ya, beda. Itu harus beda niat. Misalnya bapak habis jima dengan ibu, pertama kali yang bapak lakukan harus wajibnya dulu, yaitu mandi wajib. Nggak boleh digabungkan dengan mandi sunnah. Jadi diniatkan nawaitul gusla li raf'il hadatsil akbari ala jami'il badani fardhulillahi ta'ala. Selesai sudah mandi wajib, kemudian bapak ingat, oh ini kan hari Jumat, sekalian saya mau sholat Jumat. Ini udah selesai mandi,
mandi lagi kan gitu untuk niat sholat Jumatnya. Boleh nggak? Boleh gitu. Tapi kalau digabungkan, niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dan juga sekaligus untuk sholat Jumat, nah itu nggak boleh. Jadi niat wajib dia tersendiri. Beda kalau misalnya niat mandi sunnah. Kalau mandi sunnah, bermacam-macam mandi sunnah digabungkan tidak masalah. Tapi kalau mandi wajib dia harus tersendiri. Sama ketika niat puasa Ramadan, mengqadha karena kita sakit, kita qadha tuh puasa Ramadan, sekaligus kita niat untuk puasa sunnah bulan Syawal, nggak boleh. Karena apa? Wajibnya dulu kita lakukan, wajibnya dulu. Kalaupun misalnya kita mau dapat nilai pahala sunnahnya, Allah yang akan berikan itu. Misalnya sekaligus di hari Senin kita puasa qadha, nanti puasa qadha-nya Allah catat plus ama dapat nilai puasa sunnah hari Seninnya atau di bulan Syawalnya. Tapi tidak boleh kita gabungkan niatnya. Itu hak prerogatif Allah gitu. Ya, yang penting pertama wajibnya. Nah, maka kembali lagi niat sholat Jumat ketika mandi di pagi hari maka diperbolehkan. Asalkan itu niat mandi sunnah. Nah ini. Jadi dilanjutkan kembali. Wahtaja ba'dhum ala wujubil ghusli bihadzal hadis wa qala al-amru lil wujub wa qad jaa masruhan bihi fi haditsin akhar. Dan hujjah sebagian para ulama tentang hadis man ata minkumul jum'ata falyaghtasil itu wujubul ghusli. Sebagian ulama mengatakan hadis tersebut berkaitan dengan wujubul ghusli, wajib mandi. Jadi di sini sebagian ulama nih yang mewajibkan mandi hari Jumat. Kenapa? Karena perintahnya falyaghtasil. Nah itu. Jadi sebagian ulama memahaminya karena mereka menganggap Rasulullah memerintahkan untuk apa? Mandi di hari Jumat. Ala wujubil ghusli bihadzal hadis. Wa qala amru lil wujub. Dikatakan al amru lil wujub, perintah itu untuk wajib dilaksanakan. Nah ini yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua berkaitan, ini pendapatnya biwujubi qala ta'ifatun minas salafi wa haquhu an ba'd as-sahabati radhiyallahu anhum wa qawlu dhahiriyah wa qahu ibn Munzir ala Malik wal khitabi anhu wa anil Hasan al-Basri wa madhhabu asy-Syafi'i annahu sunnatun. Pendapat yang kedua, kalau yang pendapat pertama itu wajib. Pendapat yang kedua, mandi di saat sholat Jumat tadi bersumber dari Malik, bersumber dari Hasan al-Basri, mazhab Imam Syafi'i, annahu sunnatun, sesungguhnya mandi di sholat Jumat itu sunnatun, itu hukumnya sunnah. Wa bihi qala jumhurul ulama minas salaf wal khalaf wa huwa al-ma'ruf min madhhabi Malik wa ashabihi wa hujjatul jumhur ahadits sahihatun minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdalu. Nah ini dalil atau hujjah yang mengatakan mandi di hari Jumat itu sunnah berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa berwudu yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka baginya Allah anugerahkan. Wa man ightasala, dan barang siapa mandi di hari Jumat, fal ghuslu afdalu, maka mandinya itu lebih utama. Jadi kalimatnya afdalu, bukan wajibun, tapi lebih utama kalau dia mandi di hari Jumat. Wa qala an-Nawawi haditsun sahihun, berkata Imam Nawawi ini hadisnya sahih. Nah, jadi disitulah ada dua pendapat berkaitan dengan pemahaman hadis falyaghtasil. Ya, yang pertama, pendapat pertama, mandi hari Jumat itu wajib. Ya, kenapa? Karena itu al-amru lil wujub, ada perintah menunjukkan kepada kewajiban.
Tapi sebagian ulama mengatakan itu hukumnya annahu sunnatun, hukumnya sunnah mandi sholat Jumat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, orang yang berwudu Allah akan anugerahkan, sedangkan dia mandi di hari Jumat itu lebih utama. Maka bukan ada perintah untuk mandi, tapi menerangkan tentang keutamaan mandi di hari Jumat. Baik bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, itu ya berkaitan dengan al-agsalul masnunah. Sebelum saya teruskan, ada pertanyaan nggak? Ini penting nih, karena bagi bapak-bapak kan mandi hari Jumat itu ada yang penting, ada yang enggak ya kan gitu. Kalau ibu-ibu nggak tahu, ibu-ibu kalau hari Jumat mandi gak bu? Tetap mandi ya? Mandinya mandi apa? Oh mandi besar katanya. Oh itu beda mandi besar ya. Baik, silakan yang ingin bertanya, monggo. Ya monggo, ada? Ya. Gimana? Sunnahnya, niatnya bapak kalau hafal pakai bahasa Arab boleh bahasa Arab, kalau nggak hafal bahasa Arab bahasa Indonesia juga boleh. Niatnya seperti apa? Nawaitul gusla li sholatil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk melaksanakan sholat Jumat sunnah karena Allah. Jadi bapak kalau nggak hafal bahasa Arabnya boleh bahasa Indonesia pak. Jadi nggak usah dipaksain nawaitul apa ya, nawaitul gusla li sholatil jumu'ati misalnya, atau liyaumil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Nah bapak boleh pakai bahasa Indonesia aja, dalam hati juga nggak apa-apa, pakai bahasa isyarat juga nggak apa-apa, artinya bahasa yang bapak mengerti gitu. Bapak orang Jawa misalnya, bahasa Jawa boleh nggak? Boleh, boleh pak. Niat ingsun adus, ya kan kalau bahasa Jawanya itu ya. Ada orang Jawa di sini ada. Ya kan, niat saya mandi untuk sholat Jumat, mandi sunnah karena Allah, boleh. Jelas saya? Apal kan niatnya? Insya Allah ya. Bapak Allah catat sebagai ibadah karena niat pak. Karena niat. Kalau bapak mandi tanpa niat, itu bisa menyebabkan bapak tidak sah mandinya. Bapak mandi junub nih, nggak niat, baik dalam hati maupun secara iqrar bil lisan, diucapkan, Ustaz tapi saya niat dalam hati, tetap sah. Kenapa? Karena sudah niat walaupun dalam hati. Tapi hati kalau nggak niat, ucapan juga nggak diikrarkan, maka sudah otomatis apa? Sudah otomatis tidak sah. Karena itu syarat sahnya harus niat. Ada lagi yang lain? Monggo. Ini yang pertama, mandi sunnah, yaitu mandi mau melaksanakan sholat Jum'ah. Perbedaannya ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan al-amru lil wujub ya, karena perintah dalam hadis itu falyugtasil, maka perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Yang kedua, annahu sunnatun, sesungguhnya hukum mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Nah ini kalau pendapat yang kuat, pendapat siapa? Yaitu pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan itu sunnah. Jadi nggak usah khawatir pak bapak nggak mandi pas saat sholat Jumat, itu tetap sah sholat Jumatnya. Kenapa? Karena itu merupakan kesunahan. Tapi ini dilanjutkan lagi nih di dalam mandi Jumat, keutamaannya sekarang. Ternyata mandi di hari Jumat itu keutamanya besar sekali pak. Man hadarul jumu'ata wa hum ahlul halli wal aqdi walau kana wahiyan lamma tarakahu wali alzamihi bi al hadiruna fa idzan yahmilul amru ala al istihbabi jam'an bainal adillati
wa yahmilu lafdhatun wajibun ala ta'kid kama yuqalu haqqaqa wajibun alayya ay mutaakkid wa kaifiyatu kama marra wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri 'alal madhhab. Nah, ini kaitannya dengan mandi yang ditetapkan pada masa Umar radhiyallahu anhu, dan barang siapa menghadiri Jumat mereka itulah ahlul halli wal aqdi, ya. Ahlul halli wal aqdi itu kaitannya orang-orang yang terpilih, ya. Al hallu wal aqdi itu kalau kitanya tim formatur istilahnya. Nah, di sini pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali para pemuka-pemuka kabilah itu datang, ya, di hari Jumat semuanya berkumpul seluruh umat Islam, kemudian mereka menyatu. Maka pada saat mereka berkumpul dan menyatu disunahkan memakai wangi-wangian. Nah, jangan sampai bau. Tuh, misalnya hari Jumat kan mereka kan kumpul semua, tiba-tiba tadi ada yang bau ketek. Apa yang terjadi? Di sampingnya pasti dia tidak akan nyaman, apalagi ketika pada saat sholat Allahu Akbar, aroma tubuhnya bau, misalnya mulutnya bau, yang nggak pernah apa istilahnya siwak. Kalau zaman Rasulullah kan pakai siwak, kalau zaman sekarang kita sikat gigi lah, nggak pernah sikat gigi, makanya makan jengkol siangnya apa paginya nggak sikat gigi. Udah, kemudian pada saat menuju Jumat badannya juga enggak mandi, udah itu lengkap itu aromanya tuh. Nah, maka ketika berkumpulnya umat Islam pada saat itu dianjurkan untuk apa? Untuk memakai wangi-wangian. Kenapa pakai wangi-wangian? Karena disitulah disunnahkan. Allah itu jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan suka yang keindah-indahan. Jadi Allah itu indah, wangi, suka yang bersih, indah. Tuh. Maka mandi pada hari Jumat itu lebih utama daripada tidak mandi sekalipun, itu hukumnya sunnah. Baik. Kemudian al-ghuslul masnunah yang kedua, wal idani, dan mandi pada saat melaksanakan dua id. Al-idani itu dua id. Apa saja? Yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Fa yustahabbu ay yaghtasila lahumā liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Sebagaimana bersumber dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu adalah sahabat Nabi nih. Jadi kalau terkenal Abdullah bin Abbas itu sahabat Nabi yang langsung didoakan dari lisan Nabi. Jadi saking dekatnya Abdullah bin Abbas ini, Rasulullah sampai berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama terhadap Abdullah bin Abbas dan pengetahuan takwilul Quran. Makanya setelah wafatnya Rasul, ini Abdullah bin Abbas sebagai orang satu-satunya dari sahabat Nabi yang selalu ditanya tentang takwilul Quran. Apa bedanya tafsir dengan takwil? Kalau tafsir itu menjelaskan ayat Al-Quran. Kalau takwil itu selain menjelaskan, dia pun memahami muradillahi ta'ala, keinginan Allah. Jadi ada pesan yang tersurat dan pesan yang tersirat. Nah, sedangkan takwil itu dia paham bukan hanya tersurat tapi tersirat. Itu takwilul Quran. Makanya Abdullah bin Abbas ini seringkali pada saat menjelaskan ayat-ayat yang muskilah, yang notabene sulit dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, ini Abdullah bin Abbas langsung bisa menjelaskannya. Nah, ini Abdullah bin Abbas. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an tentang mandi pada saat sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha.
Apa kata Abdullah bin Abbas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan mandi pada hari yaumul fitri. Ya, yaumul fitri itu berarti hari apa? Hari raya Idul Fitri. Wa yaumul adha, dan hari raya Idul Adha. Nah, ini hadis yaitu diriwayatkan dari Imam Muslim. Wa kana Umar wa Ali radhiyallahu anhuma yaf'alanihi. Dan adapun Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, semoga Allah meridainya, keduanya melakukan mandi saat mau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini sunnah yang kedua pada mandi sunnah. Jadi hujahnya jelas. Ya, kalau misalnya bapak-bapak sebelum berangkat menuju ke lapangan disunahkan mandi. Ustadz, kalau mandinya di saat sholat subuh, selagi bapak niatnya nawaitul ghusla li sholati Idul Adha atau li Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala, maka bapak dapat nilai sunnahnya mandi. Tapi dilakukannya sebelum subuh, nggak apa-apa pak. Kan sekalian tuh, kita mau sholat subuh kan kita mandi dulu biasanya ya kan, mandi dulu. Sekalian niat aja pak untuk langsung sholat Idul Fitri. Karena apa? Dari sholat subuh ke Idul Fitri kan dekat waktunya. Atau dari sholat subuh ke Idul Adha itu berselang dekat waktunya. Daripada nanti habis sholat subuh mandi lagi, udah sekalian dah sebelum sholat subuh mandi dengan niat tadi untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, itu boleh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, itu ya yang kedua. Wah, nggak kerasa ya jam 5. Baik, saya mendingan ini daripada ngaji kayak gini, kalau ada yang tanya lebih enak pak. Apa kayak tanya apa? Silakan. Bapak mau nanya? Ya, monggo. Bebas deh. Kalau misalnya nggak nanya berkaitan dengan mandi sunnah, mandi yang lain juga boleh. Mandi kembang kayak apa, mandi apa gitu. Silakan. Monggo. Ya. Ini kalau ibu-ibu suka mandi. Mandi yang ibu-ibu lakukan mandi apa? Yang biasanya? Mandi wajib aja. Oke. Baru tahu ya Bu, kalau disunahkan juga mandi, ada mandi sunnah. Udah pernah dilakukan belum? Dengan niat ya, dengan niat. Kalau nggak niat, otomatis ibu seperti mandi biasa. Jadi makanya ini pentingnya kita kalau ngaji, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu pondasinya. Segala perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita mandi beabur, mau sholat Idul Fitri tapi tanpa niat, ya sudah, tidak termaktub dengan pahala sunnahnya mandi Idul Fitri. Tapi kalau kita niat, walaupun dalam hati, misalnya saya mau mandi karena mau sholat Idul Fitri, ibu niat mandi, maka Allah sudah catat sebagai ibadah sunnah karena niatnya. Ada orang mengatakan, Sat, boleh gak kalau misalnya niatnya itu sebelum masuk kamar mandi? Niat, karena di kamar mandi kan ada lafzul jalalah di situ, lafaz Allah. Takutnya kan tidak sopan ketika kita lillahi ta'ala kan gitu di dalam kamar mandi. Boleh nggak di luarnya? Boleh ya. Boleh nggak di dalam kamar mandi? Boleh dalam hati, ketika Allahnya dalam hati kan gitu. Jangan diucapkan, karena apa? Lafzul jalalah itu ketika diucapkan di dalam tempat kotoran. Kita pernah bahas tempat yang kotor itu diantaranya adalah Baitul Khala atau Al-Hammam, yaitu kamar mandi. Itu tempat kotor. Maka nggak boleh kita bersalawat di dalam kamar mandi. Berzikir dalam kamar mandi dengan suara ya, nggak boleh pak. Kalau dalam hati boleh nggak? Boleh kalau dalam hati. Dalam hati nih. Tapi kalau ibu nanti subhanallah sambil BAB astagfirullah, jangan diucapkan, nggak boleh ya, karena lafzul jalalah itu
itu kalimat mulia. Allah itu kalimat mulia, tidak layak diucapkan dalam kotoran, dalam tempat yang kotor. Nah, seperti itu. Baik. Ada ayah monggo. Ketika puasa di bulan Ramadan, Iya. nah di siang hari mimpi gitu Ustaz. Iya. Itu puasanya batal nggak Ustaz? Kita mandi apa bagaimana Ustaz? Di puasa bulan Ramadan. Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Kita pernah ngalamin itu ya. Lagi puasa Ramadan di siang hari mimpi basah. Nah, mimpi basahnya bukan ngompol, bukan. Iya. Tapi bersetubuh dengan lawan jenis. Keluarlah sperma, cerut. Kan? Ya lengket. Batal nggak puasanya? Tidak batal. Mandi wajib. Tapi Bapak wajib mandi. Wajib mandi dengan niat nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari, untuk menghilangkan hadas besar. Kenapa? Karena nanti pada saat Bapak mau sholat, Bapak wajib suci dari hadas besar. Gitu. Kalau puasanya lanjut, nggak batal. Yang batal itu, mohon maaf, kalau Bapak lagi puasa berhubungan badan dalam dunia nyata gitu. Wah, itu bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya batal Pak, Bapak kena kafarot. Apa kafarotnya? Berat Pak. Puasa 2 bulan berturut-turut, wajib itu. Enggak sanggup juga memberi makan sitina masakin, 60 orang miskin. Enggak cukup juga fakku rokobah, memerdekakan budak. Kalau budak kan udah nggak ada zaman ini kan, berarti udah hilang tuh. Itu Bapak hukumannya berat kalau hubungan suami istri di saat puasa Ramadan. Kalau malamnya boleh nggak? Kalau malamnya boleh, kan nggak puasa malamnya. Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian melakukan hubungan kepada istrimu lail, pada malamnya. Boleh. Yang nggak boleh dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, maka kalau Bapak bermimpi itu sebuah anugerah. Tapi segera Bapak mandi junub ya. Mandi junub. Jangan habis mimpi, oh kayaknya enak nih mimpinya nih. Coba dikeluarin lagi gitu. Dalam kamar mandi terpaksa dikeluarin lagi. Bapak batal puasanya. Kenapa? Dunia nyata nggak boleh. Kalau dunia nyata itu mengeluarkan sperma itu hukumnya tidak boleh dalam keadaan puasa, batal. Bahkan kena kafarot tadi. Tuh. Ya saya. Jadi puasanya kalau mimpi nggak batal, Bapak segera mandi hadas besar, kemudian Bapak apa? Langsung bisa melaksanakan sholat dan meneruskan puasanya. Baik, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, ya silakan. Ya. Baik. Sebagaimana penjelasan di awal, mandi wajib itu ada yang syarat sahnya, rukun-rukunnya dan sunah-sunahnya. Nah, di antara sunah-sunahnya adalah kita sebelum mandi berwudu dulu. Berwudu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tawaddu'u kama tawaddu'u indas sholati. Berwudulah kalian sebagaimana kalian wudu mau melaksanakan sholat. Jadi wudunya sama kayak mau sholat. Itu disunahkan sebelum qoblal ghusli, sebelum mandi. Kemudian membasuh kedua tangan, ghuslul yadaini qabla idkhalihim al ina'a, mencuci kedua tangan sebelum tangannya memasukkan ke bejana air itu. Supaya apa? Kalau ada yang lengket-lengket di tangan itu dibersihin dulu. Kan karena ketika kita mohon maaf junub atau mimpi, kita nggak sengaja megang misalnya. Khawatir nanti tercampur dengan tempat air itu, maka disunahkan dibersihkan kedua tangannya. Nah itu namanya sunnah. Oke. Bagus. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Pas jam 5 saya ya, jam 5 ya. Oke. Oh ya, kurang 1 menit. 1 menit kurang, kita tutup dengan doa. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, insyaallah nanti kita lanjutkan masih seputar al-agsalul masnunah,
Saya mohon doanya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, karena ini kondisi udah mulai agak gerges nih. Ngikutin Pak Syam pekan yang lalu, beliau yang ini gerges, sekarang saya yang gerges nih. Insyaallah mudah-mudahan kita berikan kesehatan semua, dan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita pada jalan kebenaran, jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi hadha majlisina dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala aiban illa satartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.